Perkenalan bang, perkenalan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Kita dari kelompok Sistem Keuangan. Kalian ada yang mau tahu nggak guys namanya kita siapa guys? Ya, Kalau yang mau tahu subscribe. ngomong dong, spill dong itunya dong. Spill Oke, dong komiknya spill ya. bang. Jadi enggak lu ngomong gini bang, spill dong bang. Bang, spill dong bang. Oke. Di spill guys. Nama saya Muhammad Muzhafar. Nimnya mau tahu nggak? Apa Kasih tuh tahu, nimnya? Bang. Kasih tahu tuh. Mau tahu aja lu bercanda. 24 10 51 21 55. Waduh, ngomong kayak Ajis Gagap bang. Oke siap. Sekarang gue, saya kenalkan nama gue Randy Andres Sagala dengan NIM 24105121153. Oke ya guys ya. Terus dan yang terakhir saya sendiri yaitu Fauzan Nur Ramadan Dengan NIM 2410512171. Bang, kita mau ngapain sih bang? Jadi kita tuh mau mengerjakan gimana terus ngomongnya asal. Ngerjain orang kali. Iya. Bercanda. Jadi kita tuh mau menjelaskan struktur dengan yang berjudul sistem keuangan. Nah iya, dari sistem keuangan kita mau ngajarin nih sebagai lo orang-orang Gen Z yang uangnya pada habis nih, gue ajarin cara sistem keuangan lu biar nggak boros-boros. Biar kita bisa memanage keuangan kita sendiri. Bener. Selamat menikmati dan lu harus banget nerapin ini. Ya nggak? Benar. Selamat menonton. Oke, jadi tuh yang kita awalnya tuh kita analisis dulu masalahnya apa. Jadi pertama tuh konteks masalahnya tuh sistem keuangan ini tuh bertujuan untuk mengelola data pengguna, akun dan transaksi. Pengguna dapat memiliki satu atau lebih keuangan yang mencatat saldo dan riwayat transaksi, debit atau kredit. Basis data ini harus memenuhi kebutuhan berikut. Yang satu tuh merekam informasi pengguna dan akun yang mereka miliki. Terus yang kedua menyimpan data transaksi untuk pelaporan keuangan dan analisis. Yang ketiga mendukung operasi pengelolaan data seperti pencarian, analisis, dan pembuatan laporan. Terus yang B, tujuan solusi basis data tuh bisa merancang basis data dengan tabel yang saling terhubung, memanfaatkan fitur SQL seperti join, group, filter, view, dan subqueries untuk menjawab kebutuhan pengguna. Jadi banyak tuh dari kelima ini bisa untuk menjawab kebutuhan pengguna. Nah, terus yang ketiga, membuat implementasi langsung di DBMS atau MySQL dan menghasilkan laporan serta video demo. Yang kedua, perancangan solusi basis data. Nah, jadi itu ada dua guys. Ada perancangan tabel dan relasi antar tabel. Nah, yang pertama tuh di rancangan tabel ada satu tabel user. Kita buat dulu nih tabel usernya, menyimpan informasi pengguna yang berisi kolom user ID dan name, nama, dan email. Terus yang kedua kita buat lagi tabel account. Dan itu menyimpan informasi akun terkait pengguna. Terus yang ketiga, tabel transaksi, menyimpan riwayat transaksi. Terus yang B, relasi antar tabel. Terus yang ketiga, kita langsung membuat tabelnya guys. Membuat tabelnya. Nah guys, langkah pertama tuh kita masukin cd mysql, cd bin, habis itu mysql min u root min p. Nah, habis itu kita buat dulu guys tabelnya. Jadi ada satu tabelnya tabel users, isinya ada user ID, name sama email. Nah, lebih jelasnya nih kayak gini guys. String. Nah, ada sinematiknya. Terus yang kedua ada tabel akun. Jadi tabel akun tuh isinya ada akun ID, user ID, akun name sama balance. Nah, kayak gini nih guys. String. Nah, habis itu ada tabel transaksi. Jadi tabel transaksi itu ada transaksi ID, terus sama akun ID, terus sama tanggal transaksi, amount sama transaksi tipenya. Jadi tipe transaksinya itu apa gitu guys. Bisa kredit, bisa debit. Nah, contohnya kayak gini guys. Cengkring. Nah itu guys cara buat tabelnya. Jelaskan bagaimana cara pertama kita untuk memulainya. Sekarang saya akan melanjutkannya. Selanjutnya kita akan memberikan penjelasan dari perintah SQL
untuk membuat query menggunakan join, group by, filter, view, dan subsquares. Nah, kenapa kita membutuhkan itu? Karena kita bahas satu-satu nih. Dari yang pertama itu join. Kenapa kita membutuhkan join? Tujuannya join itu adalah untuk menggabungkan data dari beberapa tabel sehingga dapat menampilkan informasi lebih lengkapnya. Salah satu contohnya adalah menampilkan daftar transaksi dengan nama akun dan nama pengguna. Ini salah satu kodenya, yaitu kita menggunakan select, transaction ID, dan selanjutnya kemudian ada from. Ya, from-nya itu transaction T dan join serta join kembali. Nah, penjelasannya nih, join digunakan untuk membuka tabel transaction, akun, dan user karena bisa menampilkan transaksi lengkap dengan detail akun dan nama pengguna yang terkait. Dan kemudian yang kedua, yaitu group by, yang bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu untuk menghasilkan agregasi seperti jumlah sum, rata-rata, average, dan lain-lainnya. Contohnya, kita dapat menghitung jumlah transaksi dan total minimal berdasarkan tipe transaksi. Ini adalah salah satu kodenya. Kita menggunakan select transaksi type, dan pastinya kita menggunakan count dan juga sum. Kemudian from dan group by. Nah, group by ini mengelompokkan data berdasarkan transaction type yang sudah ada. Count untuk menghitung jumlah transaksi, dan sum untuk menghitung total nominal untuk tiap transaksi masing-masingnya. Dan yang ketiga, kita mempunyai yang namanya filter. Kenapa kita membutuhkan filter? Karena filter bertujuan untuk memfilter pastinya data berdasarkan kriteria tertentu. Dan salah satu contohnya, kita dapat menampilkan transaksi dengan jumlah lebih besar 200. Nah, ini contoh codingannya. Kita menggunakan select lagi, transaction ID, account, dan yang lain-lain. Dan kemudian kita from, dan amount itu lebih dari 200. Nah, where digunakan untuk memfilter transaksi di mana amount bisa lebih besar dari 200. Itulah gunanya dari filter. Dan yang keempat, itu ada yang namanya view. Nah, view ini bertujuan untuk membuat tabel virtual untuk mempermudah akses data yang sering digunakan. Salah satu contohnya, kita bisa membuat view untuk menampilkan saldo akun dan nama pengguna. Dan ini salah satu contoh kodenya, yaitu kita create view account balance as, terus kita menggunakan select apa yang kita masukkan, inginkan, terus form. Setelah itu kita masukkan join. Nah, untuk melihat data view dari view yang sudah kita buat, kita tinggal select form account balance seperti ini. Nah, penjelasannya nih, view account balance itu menyimpan informasi saldo akun beserta nama pengguna, sehingga query ini tidak perlu ditulis ulang setiap kali ingin digunakan. Jadi ini tuh bisa mempermudah kalian dalam mencari-cari saldo gitu. Dan yang terakhir ada subqueries yang bertujuan untuk menghasilkan hasil dari query lain sehingga input untuk query utamanya. Jadi contohnya kita bisa menampilkan akun dengan saldo lebih besar dari rata-rata saldo semua akunnya. Ini sangat mempermudah dan saya menganjurkan untuk menggunakan ini. Salah satu kodenya seperti ini. Select account name balance from account where balance lebih besar dari select average from account. Nah, subquery di dalam tanda kurung itu untuk menghitung rata-rata saldo semua akun. Dan query utama itu bertujuan untuk menampilkan akun yang memiliki saldo lebih besar dari hasil subquery tersebut. Nah, dari 5 hal yang sebutkan tadi seperti join, group by, filter, dan view, dan subsquares itu adalah salah satu SQL untuk membuat query yang sangat minimal gitu. Jadi saya menganjurkan untuk menggunakan itu karena pada saat saya belajar PBD, tentu saja ini sangat membantu saya dalam membuat tabel-tabel agar tidak ancur-ancuran tabelnya. Ini mempermudah kalian semua agar tabelnya tersusun dengan rapi, dengan posisi yang indah, dan tidak susah untuk dicari, ingin mencari apa data yang dibutuhkan. Setelah jelaskan dengan kedua teman saya tadi, saya akan membuat kesimpulan, yaitu dalam proses implementasi database untuk sistem keuangan,
berbagai fitur SQL seperti join, group by, filter, view, dan subqueries. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis dan manajemen data. Yaitu beberapa poinnya ya. Yang pertama itu ada join. Join itu digunakan untuk menghubungkan data dari beberapa table berdasarkan relasi antar table. Juga dia memberikan akses data yang lebih komprehensif seperti menampilkan transaksi lengkap dengan nama akun dan pengguna terkait. Oke, yang kedua kita menjelaskan tentang kesimpulan dari group by. Itu ada berguna untuk menganalisis data dengan mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu seperti type, transaksi, atau kredit atau debit. Terus juga dia bisa membantu dalam menghitung statistik seperti jumlah transaksi dan total nominal. Yang ketiga adalah filter terware. Itu membantu memfilter data berdasarkan kriteria tertentu seperti transaksi dengan jumlah di atas nilai tertentu. Itu juga bisa mempermudah pengambilan data spesifik sesuai kebutuhan. Terus juga ada view. View itu yaitu membuat tabel virtual yang menyimpan query sering digunakan seperti saldo akun, dan informasi pengguna. Dia juga bisa meningkatkan efisiensi dan keterbacaan dengan menghindari penulisan ulang query yang kompleks. Yang kelima adalah subqueries, yaitu dia memungkinkan penggunaan hasil dari query lain untuk kebutuhan analisis lebih lanjut. Terus juga dia bisa berguna untuk menemukan data yang memenuhi kriteria kompleks seperti saldo akun yang lebih besar dari rata-rata. Terus juga ada manfaat implementasi, yaitu ada efisiensi mengelola data keuangan secara sistematis melalui desain tabel yang terstruktur dan query yang optimal. Terus juga ada kemudahan analisis. Fitur SQL seperti group by dan subqueries mendukung pembuatan laporan keuangan dan analisis data yang mendalam. Terus juga ada fleksibilitas. Dengan view dan join ini, pengguna bisa mendapatkan dengan mudah mengekstrak informasi tanpa perlu mengelola data secara manual. Terus juga implementasi ini menyediakan kerangka kerja yang solid untuk sistem keuangan, memungkinkan pengelolaan data secara aman, terorganisir, dan mudah diakses. Terus juga ada kesimpulan basis data keuangan. Terus juga basis data keuangan dirancang untuk mengelola informasi terkait pengguna, akun, dan transaksi secara sistematis dan struktur. Implementasi basis data ini memberikan fondasi yang kuat untuk mendukung kebutuhan pengelolaan keuangan, baik untuk individu maupun organisasi berikut. Bang Ojan. Apa tuh? Jadi kan tadi lu udah ngejelasin nih tentang kesimpulan basis data keuangan. Ya, Lu sendiri nerapin ini nggak sih di data keuangan lu? nerapin soalnya kita bisa mencari misal kayak kita bisa menstrukturkan keuangan kita sendiri biar jadi lebih mudah gitu loh. Oh gitu, ya sih bener-bener. Gue juga belajar sih sama Buin. Kalau misalnya kalau kita belajar tentang coding-coding gitu dan kita ngebuat data keuangan menggunakan query-query yang dibutuhin ini, kita jadi lebih gampang nggak sih nyari-nyari lebih mudah untuk mencari pengeluaran kita atau benar, ini benar. kita bener-bener. Bisa memprediksi. Kalau menurut tuh Bang Ojan, kalau kita di era digital sekarang harus belajar nggak sih tentang hal kayak gini? Harus dong. Bener sih, gue juga mikir kalau hal kayak gini tuh penting banget nggak sih buat kita, apalagi kita anak Gen Z yang anak muda benar. uangnya cepet banget habis. Iya benar. Kita harus bisa kayak memanage Iya, uang, mengelola uang Bener. dalam Ini kehidupan zaman bener. sekarang ini. Ini salah satu hal yang bisa membuat kita nggak boros-boros banget Benar. ya. Bener. Oke Bang Ojan, makasih ya. Iya. Jadi tadi penjelasan dari kita orang, Tiga, oke. kita bertiga, ya pokoknya gitulah. Kalau orang mau, aduh motor berisik banget. Kalau misalnya
Kita kalian manage mau uang. memanage uang, ya pakailah sistem basis data, sistem keuangan tuh yang harus yang lebih baik biar kita tuh Bener. biar kita bisa menata masa Nah. depan. Biar menata masa depan. Iya, masa lu nggak mau uang lu banyak ya? Di penjelasan tadi juga kita kan ngejelasin kayak memanage uang gimana sih nanti kayak biar bisa terstruktur gitu loh. Benar, ke Ya, depannya. dari di video kami bisa dijelaskan kita bisa menghasilkan laporan yang relevan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik Betul, untuk keputusan. keuangan. Keputusan. Benar. Karena kadang orang karena- banyak tuh gitu kalau ngambil keputusan tuh seenaknya aja. Nah, Iya, egois. nggak egois Jan. Nggak egois ya. Memang Serabutan, suka-suka dia aja, serabutan, suka-suka suka-suka dia dia. Nah, Jadi itu tuh- harus jadi tuh- dikurangin. Jadi tuh sangat bagus untuk sistem keuangan di masa depan. Betul guys. banget. Kita kan anak muda nih. Iya lagi. Pokoknya intinya Assalamualaikum. kalian belum. harus banget nerapin, apalagi buat kalian semua yang susah untuk memanage keuangan. Benar. Sekian dari kami bertiga orang-orang keren. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.